Jadi dua buah titik itu bisa menghasilkan sebuah garis ya. Kalau kita punya dua buah titik, kita bisa menghasilkan garis. Kalau kita punya 3 titik atau lebih, nah ini kita bisa menghasilkan yang namanya bangun datar ya. Tergantung nih, bisa segitiga, bisa segi 4. Kalau segitiga, artinya dia dibentuk dari 3 buah titik. Penamaan sebuah bangun juga harus berurutan ya, sama seperti pada segitiga. Jadi kalau di sini kakak punya titik A, punya titik B, titik C, ini harus berurutan nih ya, berurutan. Biasanya sih berlawanan jarum-jam. Pada segitiga di samping dia memiliki 3 buah titik dan 3 buah sudut. Kita punya titik A, kita punya titik B, kita punya titik C. Kemudian kita punya sisi A kecil. A kecil itu selalu di depan sudut A besar, gitu ya. B kecil itu di depan sudut B besar. Dia di depan sini, ya. A kecil ini biasanya BC, ya. Jadi kalau ini sudut A kecil itu garis apa? Garis BC yang tidak ada A-nya. Sudut B kecil berarti AC, C kecil berarti AB, gitu ya. Sifat segitiga itu ada beberapa. Yang pertama, dia memiliki 3 buah titik sudut dan dia juga memiliki 3 buah sisi. Jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Jadi kalau sisi AC ditambahkan BC pasti lebih panjang dari AB. Dapat dari mana nih? Dapat dari gini. Kalau kita punya sebuah garis ya, di titik A, ini titik B misalnya, di sini titik C. Kalau dia sama dengan, dia hanya sebuah garis lurus. Tapi kalau dia sedikit berbeda, nah nih kalau sedikit sebegini, misalkan C-nya di sini, dia pasti lebih panjang nih kalau dijumlahkan dari si AB. Karena ini naik sedikit ya. Secara Pitagoras pasti dia lebih panjang. Sehingga pasti AC tambah BC selalu lebih besar dari AB. Yang keempat, di sini sisi terpanjang selalu terletak di depan sudut terbesar. Ya, jadi kalau di segitiga tumpul ini, kakak punya sudut A paling besar, terlihat jelas. Maka garis BC inilah garis terpanjangnya. Kemudian jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang keenam, jumlah sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi kalau kakak tarik garis ke sini, ini namanya sudut luar segitiga. Ini misalnya aja A2. A2 ini ternyata jumlah dari sudut C1 dan B1. Ya, B1 ditambah C1. Nah, itu sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan sifat-sifat tersebut, kita bisa mempunyai beberapa tipe segitiga. Kita bisa golongkan berdasarkan besar sudutnya dan juga besar panjang sisinya. Kalau berdasarkan besar sudutnya, kita punya namanya segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Kalau berdasarkan panjang sisinya, kita punya sama kaki, sama sisi, juga segitiga sembarang. Tapi bisa juga dikombinasi. Artinya kita di sini punya segitiga lancip sama kaki. Di sini kakak punya segitiga lancip yang sama sisi. Juga punya segitiga lancip yang sembarang sudutnya, panjang sisinya sembarang. Siku-siku juga bisa siku-siku yang sama kaki, bisa juga siku-siku yang sembarang. Ya, kalau ini kan misalkan 5 cm, 5 cm. Ini bisa saja 3 cm, ini 4 cm. Tapi tentunya tidak mungkin kita membuat suatu segitiga siku-siku yang sama sisi ya. Karena dia harus 60 derajat nih kalau mau sama sisi. Tumpul pun berlaku hal yang sama. Nanti soalnya seperti apa? Berarti kalau soal yang pertama ini biasanya lebih kepada jenis-jenis segitiganya saja. Jadi di bawah ini kita punya segitiga berdasarkan panjang sisinya kecuali yang mana nih? Apakah segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang? Berdasarkan panjang sisinya yang bukan berarti yang A ya. Segitiga siku-siku itu bukan berdasarkan sisi tapi berdasarkan sudut. Yang nomor 2 di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan sudutnya, kecuali apa nih? Di sini kakak punya segitiga siku-siku sama sisi, lancip, dan tumpul. Oh, jelas banget. Sisi nih. Ada kata-kata sisi ya. Pasti ini yang bukan. Kita coba yang soal nomor 5. Di sini kakak punya sekelompok sisi segitiga sebagai berikut. Kita disuruh menentukan mana yang memungkinkan untuk membentuk suatu segitiga. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kita akan menggunakan sifat yang dua jumlah sisi itu pasti lebih besar dari sisi yang lain. Untuk lebih mudah dibandingkan kita mengecek satu persatu, kita lihat dulu sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu 11. Apakah 11 itu
Ya, bagaimana hubungan dengan 5 ditambah 7? Oh, 5 ditambah 7 lebih besar dari 11. Dua sisi segitiga dijumlahkan lebih besar dari sisi yang satu. Berarti ini pasti benar. Kemudian yang ini, 14. Bagaimana dengan 6 tambah 7? Oh, ini enggak nih ya. 6 tambah 7 kan 13 nih. Nah, ini kebalik. Dia dijumlahkan tidak lebih besar dari 14. Berarti dia bukan. 4 yang paling besar, 1 ditambah 2 itu adalah 3. Sehingga ini lebih besar, berarti ini juga bukan. 5 yang paling besar, ini kita cek dulu ya. 3 ditambah 4, oh berarti 7 ya, lebih besar dari 5, berarti ini benar. Nah, kenapa sih kita hanya perlu mengecek yang paling besar? Karena kalau kita mengecek yang paling besar, yang lain pasti betul, gitu ya. Sebetulnya perlu kita cek tiga-tiganya. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan yang ini nih, kita ngeceknya 2 dibandingkan dengan 1 tambah 4. Pasti lebih besar. Dua sisi dijumlahkan lebih besar dari sisi yang ketiga. Tapi ini tidak tepat. Kenapa? Karena ternyata sisi terpanjangnya ini belum dicek. Nah, maka sebetulnya paling mudah adalah kita mengecek sisi terpanjangnya. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari jumlah dua sisi yang lain. Berarti di sini kita mendapatkan jawabannya adalah 1 dan 4. Jadi dua buah sifat segitiga yang akan kita sering gunakan dalam penyelesaian soal yang berkaitan dengan sudut segitiga itu adalah dua sifat ini. Di mana sifat yang pertama kita gunakan adalah jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau kakak luruskan, di sini kakak punya sudut B1, B2, A1, C1. Maka sudut B2 yang di luar ini itu adalah sama dengan sudut A1 ditambah sudut C1. Gitu ya. Jadi yang di luar itu sama dengan ini tambah ini. Tapi hanya satu perpanjangan saja. Jadi bukan yang ini. Ya, yang ini bukan. Nanti sama juga dengan yang ini. Misalkan kakak perpanjang di sini. Maka di sini sudut ini itu adalah sudut A ditambah sudut B. Sudut A-nya yang ini, sudut B-nya yang ini. Ya, jadi yang di luar sama dengan dua yang di dalam dijumlahkan. Nanti ya tentu soal-soalnya berkaitan dengan sudut-sudut. Contohnya seperti soal pada nomor pertama ini. Kita disuruh menghitung besar sudut C-nya. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu perhatikan segitiganya. Untuk yang ini ada 3 soal. Untuk yang A ya tinggal 35 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut C itu harus 180 derajat gitu ya. Maka di sini kakak punya 125 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Untuk mendapatkan sudut C-nya, 125-nya kita pindah ke sini. Maka di sini kakak punya besar hasil 55 derajat. Gampang ya? Di sini kita punya 55 derajat. Kita coba yang B sekarang. Sama nih. Maka 23 derajat ditambah sudut B ditambah 105 itu harus sama dengan 180 derajat. Maka ini kalau kita jumlahkan, kita punya 128 ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Maka sudut B-nya adalah 180 derajat dikurang 128 derajat. Maka di sini kakak punya 52 derajat. Di sini 52 derajat. Kita coba yang C, yang terakhir. Maka kita punya sudut A ditambah 64 ditambah 72 sama dengan 180 derajat ya. Sekali lagi ini karena sifat segitiganya. Maka sudut A ditambah ini kalau dijumlahkan 136 sama dengan 180 derajat. Maka sudut A-nya kita punya 180 derajat dikurang 136. Kita punya sebesar 44 derajat. 44 derajat. Gampang ya perbandingan. Bisa juga nanti dicampur dengan aljabar. Seperti ini ya. Kalau ini aljabar sederhana, yang ini aljabar lebih rumit. Tapi pada prinsipnya kita masih menggunakan hal yang sama. Pada suatu segitiga. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C harus 180 derajat. Sudut A-nya apa? Sekarang di sini aljabar. 9X dikurang 2. Sudut B-nya apa? 8X ditambah 1. Sudut C-nya apa? 5X ditambah 5.
sama dengan 180 derajat. Kita lihat, di sini kita punya 9x ditambah 8x ditambah 5x. Di sini kakak punya berapa nih? Min plus 4 ya. Plus 4 dapat dari mana, Kak? Min 2 ditambah 1, min 1. Min 1 tambah 5 berarti plus 4. Sama dengan 180 derajat. Maka ini kalau dijumlahkan, itu berarti ini 17x ditambah 5x sama dengan 4-nya kakak pindahkan. Pindah ruas menjadi negatif 4. Maka di sini kita punya 12x sama dengan 176 derajat. 22x bukan 12 ya. Maka nilai x-nya adalah 176 dibagi 22 ya. Ini hasilnya itu adalah 8 derajat. Yang ditanya adalah besar masing-masing dari sudut segitiga tersebut. Maka tinggal kita hitung nih. Untuk sudut A artinya 9x dikurang 2 atau 9 dikali 8 dikurang 2. 72 dikurang 2 hasilnya 70 derajat. Untuk sudut B-nya berarti kita punya 8x ditambah 1. 8 dikali 8 ya. Ditambah 1. 64 ditambah 1 berarti 65. Untuk sudut C-nya boleh juga kita pakai 180 derajat jumlahnya lagi gitu ya. Atau kita masukin sini aja. Berarti kita punya 5x ditambah 5. Maka 5 dikali 8 ditambah 5. 40 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Gitu ya. Kalau dijumlah ini 110 tambah 70, 180. Tepat berarti ya. Masih sesuai dengan sifat segitiga ini. Nah, kita sudah pernah belajar sebenarnya tentang luas dan keliling segitiga waktu kita SD. Di mana luas suatu segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Dan keliling adalah jumlah ketiga sisinya. Dalam menggunakan rumus luas segitiga, maka kita harus melihat dan harus bisa menentukan alas juga tingginya. Alas selalu sisi dari segitiga, sedangkan tinggi bisa saja bukan sisi dari suatu segitiga. Contohnya pada tiga segitiga seperti di samping. Bagaimana sih cara kita menentukan mana alas dan juga tinggi segitiga? Pertama-tama cari dulu tanda siku-siku. Seperti di sini kakak punya tanda siku-siku. Ya, untuk segitiga yang ini maka alasnya boleh AC sehingga tingginya itu adalah AB. Boleh juga kebalik. Alasnya AB, tingginya adalah AC. Jadi gitu ya. Yang penting kalau alas itu harus selalu di sisi dari segitiga. Contohnya seperti ini. Tingginya itu tidak di sisi tapi pasti alas di sisi. Di sini kita punya 3 buah garis tinggi dan semuanya mempunyai titik siku-siku. Contoh kita lihat yang ini dulu ya. Yang di titik E. Untuk alas kita bisa melihat alasnya adalah AB, yaitu sisi segitiga. Sedangkan untuk tingginya, nah itu adalah si CE. Ya, satu garis lagi yang lain yang membentuk si siku-siku tapi bukan sisinya. Kita coba yang ini. Ada siku-siku, ada garis BC dan garis AF yang membentuk si siku-siku. Maka kita punya alasnya adalah BC dan si tingginya itu adalah si AF. Contoh lagi yang ini, yang agak berbeda, yang ini. Ya, di titik E kita punya siku-siku, kita punya garis EB, kita juga punya garis AB. Untuk yang menjadi alas itu selalu sisi dari segitiga. Kalau kita lihat di sini, si CE bukan sisi, si EA bukan sisi. Yang sisi itu hanya AB. Maka pada segitiga ini, kalau kita melihat sisi siku-siku ini, alasnya itu adalah AB. Dan tingginya itu adalah si C. Nah, jadi kita harus bisa menentukan itu ya, baru kita bisa menyelesaikan soal-soalnya. Nah, kakak akan sedikit kenalkan dengan yang namanya Pitagoras. Walaupun Pitagoras pada kurikulum 2013 itu adalah materi kelas 8, tapi aplikasinya tuh bisa kita gunakan saat kita belajar segitiga dan nanti di segi 4. Nah, kalau kita melihat segitiga di samping, yang di samping sini, Pitagoras itu bisa dirumuskan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah C kuadrat. Bagaimana nih Kak cara menentukannya? Cara menentukannya gampang. Kita lihat siku-sikunya. Di depan siku-siku ada siapa? Oh, ada BC. Maka BC kuadrat sama dengan
Sisanya AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Contoh aplikasinya, di yang sebelah kiri, kakak melihat siku-siku. Di depannya itu ada si BC. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat, selain BC ya, ditambah dengan AC kuadrat. Ya, kita disuruh menghitung BC, maka tinggal kita masukkan. AB-nya adalah 3. Dan dikuadratkan, ditambah AC-nya 4 dikuadratkan. Kita punya 9 ditambah 16, hasil 25. Sehingga BC-nya adalah akar 25 atau sama dengan 5. Kita coba lagi yang ini ya. Kita lihat suatu siku-siku. Kita lihat depannya. Depannya itu adalah KM. Maka KM kuadrat ditambah sama dengan, ya, KM kuadrat sama dengan Mobile Legend kuadrat, ML kuadrat, ditambah KL kuadrat. KM-nya itu adalah 13 dikuadratkan, sama dengan, ini adalah yang ditanya, karena nggak ada sisinya, ditambah 12 dikuadratkan. Maka kakak punya di sini 169 sama dengan ML kuadrat ditambah 144. Pindah ke sebelah sini, sehingga kakak punya 169 dikurang 144 sama dengan ML kuadrat. 25 sama dengan ML kuadrat. Sehingga kakak dapat nih ML-nya itu berarti akar dari 25 atau hasilnya 5. Ya, jadi ini Pitagoras biasanya akan kepake nanti di soal-soal di bawah kita. Kita langsung coba contohnya di sini. Di sini kakak punya sebuah segitiga ya. Yang A nilai AB-nya itu 3 dan nilai AC-nya itu 4. Kita disuruh menghitung luas ya, luas. Luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ini alasnya. Kita lihat siku-sikunya, alasnya boleh AB, tingginya boleh AC. Di sini kita punya angka 3, di sini kita punya angka 4. Maka ini adalah setengah dikali 3 dikali 4. Ini boleh dicoret menjadi 2. Maka kakak punya 6. Untuk kelilingnya. Nah, untuk kelilingnya berarti, wah, keliling kan jumlah sisi-sisinya nih. Alias AB ditambah BC ditambah AC. Sayangnya kita hanya punya AB 3 dan BC belum tahu, AC-nya 4. Berarti kita harus menghitung BC-nya dulu. Disinilah kita akan memakai si Pitagorasnya. Jadi kita melihat si A ini, siku-siku, depannya ada BC. BC kuadrat, berarti ini sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC-nya mau kita cari, BC kuadrat sama dengan AB-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. BC kuadrat sama dengan 25 dijumlahkan. BC sama dengan akar dari 25. Maka ini hasilnya itu adalah 5. Maka di sini kita punya ditambah 5. Sehingga ternyata kelilingnya adalah 3 tambah 5, 8, ditambah 4, 12. Sekarang kita coba yang B. Di sini AC-nya adalah 12 dan BC-nya adalah 13. Kita sama disuruh menghitung luas dan keliling dari segitiga. Untuk luas, kita lagi menjawab yang B ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, berarti kita mesti melihat ini. Oh, ternyata alasnya AB. AB-nya belum ada, berarti kita harus cari dulu nih AB-nya. Gimana cari-cari AB? Segitiga ada siku-siku, maka kita pasti akan pakai Pitagoras. Lihat siku-sikunya, kita punya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat 13 kuadrat ditambah sama dengan AB-nya yang ditanya. Ditambah 12 kuadrat. Ini seperti tadi sudah hitungan yang sama seperti yang di awal ya. Ini 169 sama dengan AB kuadrat ditambah 144. Boleh pindah ruas, 169 menjadi dikurang 144 sama dengan AB kuadrat. 25 sama dengan AB kuadrat. Maka AB-nya itu adalah akar dari 25 atau hasil 5. Sehingga luasnya bisa kita dapatkan setengah dikalikan alasnya. Kalau kakak anggap AB 5 dikali 12. Ini boleh dicoret menjadi 6. Maka kita punya 30 cm persegi. Untuk keliling, nah untuk keliling berarti udah gampang nih. Tinggal AB ditambah BC ditambah AC. AB-nya itu tadi 5, BC-nya itu jadi 13, AC-nya itu 12. Sehingga kalau dijumlahkan 25 hasilnya juga sama, 30 cm, tapi satuannya berbeda. Gampang ya? Artinya kalau soalnya dibalik,
kita juga bisa mengerjakannya. Contohnya seperti ini. Kita disuruh menghitung luas atau kelilingnya jika diketahui untuk yang A, ternyata AB-nya adalah 6 dan kita tahu nilai luasnya. Luasnya dia bilang adalah 24 cm. Sedangkan luas ini didapat dari rumus setengah dikali alas dikalikan tinggi. Berarti 24 sama dengan setengah dikali alasnya itu adalah AB 6 dikalikan tingginya itu adalah AC. Ini boleh kakak coret ya, menjadi 3. Maka 24 sama dengan 3 dikali AC. Maka nilai AC-nya adalah 24 dibagi 3 atau hasilnya adalah 8 cm. Di sini kakak punya 8 cm. Bagaimana kalau kita cari kelilingnya? Oh ya, berarti tinggal dijumlahkan dong. AB ditambah BC ditambah AC. Sayangnya kita belum punya BC-nya. BC kita pakai Pitagoras. Nah, coba teman-teman Pitagoras kan ya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nanti akan mendapatkan hasil BC-nya itu adalah 10. Coba teman-teman bantu hitung ya. Benar atau tidak 10? Nah, sehingga kita tinggal masukkan di sini nih. Ini 6 ditambah 10 ditambah 8. Maka kita punya kelilingnya 24 cm. Sekarang kakak mau coba yang B. Ya, di sini kita sekarang tahu kelilingnya. Dan kita tahu beberapa sisinya. Di mana nilai dari AB-nya itu adalah 7. Kemudian nilai dari BC-nya adalah 24. Kemudian kita punya keliling. Nah, kita punya keliling katanya 56. Sedangkan keliling dari segitiga adalah jumlah sisi-sisinya. Di mana itu adalah AB ditambah BC ditambah AC. Maka 56 sama dengan AB-nya 7 ditambah 24 ditambah AC. Maka kakak punya 56 sama dengan 31 ditambah AC. Maka nilai AC-nya itu adalah 56 dikurang 31 atau 25 cm. Ternyata kita bisa mendapatkan di sini tanpa menggunakan Pitagoras. Tapi kalau dicek, ya kalau teman-teman mau ngecek boleh nih. Nanti hasilnya pasti sama nih Pitagoras. Nah, di sini kakak mungkin sepertinya ada sedikit kesalahan dari soalnya. Kalau kita lihat ini ada sesuatu yang agak sedikit tidak mungkin. Tidak mungkinnya gimana kak? Tidak mungkinnya seperti ini. Di sini kakak punya suatu garis BC harusnya dia paling panjang. Harusnya paling panjang, tapi nilainya 24. Ya, seharusnya berarti dia 25. Berarti ini di soal nih bukan BC nih. Ini berarti AC yang 24. Nah, sehingga kita dapat ini AC-nya ada ya. Ini ada AC, maka yang kita cari itu sebenarnya adalah BC-nya. BC. Sehingga di sini BC-nya itu 25. Nah, ini Pitagoras nanti memenuhi. Nah, ternyata untuk menghitung luasnya, untuk soal yang ini bisa langsung nih. Berarti tinggal setengah dikali alas, berarti kita lihat siku-sikunya. Alasnya boleh loh 24, ya, alas kali tinggi. Boleh kita anggap si 24 itu alas dikali 7 tingginya. Dicoret 12, maka 12 dikali 7 hasilnya 84 cm persegi.